Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Syahrul Mubarok, kelas 11 TEDK 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang propagasi gelombang. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih itu propagasi gelombang. Pengertian propagasi gelombang adalah perambatan gelombang pada media perambatan. Media perambatan atau biasa juga disebut saluran transmisi gelombang dapat berupa fisik, yaitu sepasang kawat konduktor, kabel koaksial, dan berupa non-fisik, yaitu gelombang radio dan sinar laser. Jadi singkatnya, propagasi gelombang adalah perambatan gelombang. Salah satu gelombangnya itu elektromagnetik, yang ciri-cirinya adalah perubahan medan listrik dan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kedua, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Yang ketiga, kuat medan listrik dan medan magnet besarnya berbanding lurus satu dengan yang lainnya, yaitu menurut hubungan E sama dengan C dan B. Yang poin nomor 2 itu arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Kalian bisa melihatnya di gambar di sini. Nah, selanjutnya arah elektromagnetik selalu tegak lurus medan listrik dan magnet. Gelombang elektromagnetik bisa merambat dalam ruang hampa alias tidak ada udara. Gelombang elektromagnetik bisa merambat dengan laju yang cuma bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnet medium. Selanjutnya, laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum dan nilainya C sama dengan 3 kali 108 meter per second. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal. Gelombang elektromagnetik bisa mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi atau lenturan pada saat merambat. Ya, beberapa sifat gelombang elektromagnetik hampir sama seperti yang tadi, jadi kita lewati saja. Nah, seperti yang sudah tadi disindir sebelumnya, bahwa ketika gelombang ini ditransfer atau merambat, tidak serta-merta merambat begitu saja. Memiliki gelombang sendiri dalam proses merambatnya mengalami kondisi loss dan end loss pada propagasi. LOS atau loss alias line of sight, gelombang langsung satu garis lurus atau nggak ada hambatan. NLOL, non line of sight, yaitu melalui banyak hambatan. Tapi biasanya sih kebanyakan gelombang tersebut pasti terjadi NLOS, bukan LOS. Nah, yang pertama macam-macam NLOS adalah difraksi atau lenturan terjadi ketika gelombang melewati sebuah celah sempit. Yang kedua, pembiasan refraksi melewati dua medium yang berbeda. Ketiga, dipantulkan, dicerminkan atau memantulnya gelombang yang Anda kenal saat pembelajaran optik geometri di kelas 10 tentunya. Berlaku hukum pemantulan menurut Snellius. Bisa kalian cari di Google, Snellius. Nah, lintasan yang dilalui oleh gelombang itu ada 3, yaitu tanah, ionosfer di langit, dan perambatan langsung tanpa pemantulan tadi. Macam-macam model propagasi. Nah, propagasi sendiri itu bisa dibedakan berdasarkan frekuensinya. Seperti di gambar, lihat, kurang dari 500 kHz biasanya gelombang permukaan, 500 kHz sampai 1,5 MHz gelombang permukaan dengan jarak pendek, dan gelombang ionosferik untuk jarak yang lebih panjang. Kemudian 1,5 MHz sampai dengan 30 MHz gelombang ionosferik
lebih dari 30 MHz, gelombang ruang dalam arah segaris pandang. Nah, besarnya sendiri nih, besarnya frekuensi bisa kita lihat banyak sekali, dari extremely low frequency, super low frequency, ultra low frequency, very low frequency, low frequency, media frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, hingga extreme like high frequency. Bisa kalian lihat panjang gelombangnya dan frekuensinya di tabel berikut. Nah, yang unik itu yang akan kita bahas adalah ionosfer, langit. Ini adalah lapisan atmosfer bumi yang berkaitan dengan gelombang atau mempengaruhi yang ada di bumi semuanya. Ya, ada kaitannya lah. Gelombang langit di ionosfer ini adalah, ya kalau kayak hasil ion yang terjadi, bisa kalian lihat di Google. Lebih tepatnya, intinya adalah ion-ion ini terbentuk karena radiasi matahari. Gelombang nih, selanjutnya gelombang radio ionosfer. Gelombang langit diradiasikan oleh antena ke lapisan ionosfer yang terletak di atmosfer bagian atas dan dibelokkan kembali ke bumi. Ada beberapa lapisan ionosfer, yakni lapisan D, E, F1 dan F2, di mana keberadaannya di langit berubah-ubah menurut waktu dan sangat mempengaruhi perambatan sinyal. Selanjutnya, lapisan D dan E. Lapisan D dan E adalah lapisan yang paling ionisasinya rendah. Lapisan ini hanya ada pada siang hari. Jadi ketika siang hari dan malam hari, ionosfer ini bisa berubah-ubah ketebalannya. Lanjut, dan cenderung menyerap sinyal pada daerah frekuensi 300 kHz sampai dengan 3 MHz. Lapisan F. Lapisan F terdiri dari lapisan F1 dan F2, terbagi menjadi dua. Mempunyai kadar ionisasi yang paling tinggi karena dekat dengan matahari. Seperti pengertiannya, ionosfer sendiri kan terbentuk karena radiasi matahari. Jadi ketika paling dekat dengan matahari, itu lapisannya tebal, padat. Sehingga ada baiknya pada siang maupun malam, pada siang maupun malam hari. Lapisan ini yang paling mempengaruhi sinyal radio, di mana ada daerah frekuensi 3 sampai 30 MHz. Sinyal yang sampai ke lapisan ini pada sudut tertentu akan dibelokkan ke bumi, ke tempat yang sangat jauh dari antena. Pemancarannya dengan redaman yang kecil. Nah, ini keunggulannya dari lapisan ionosfer. Bisa membantu gelombang itu dipantulkan hingga jauh tanpa redaman yang kecil. Sinyal yang sampai ke lapisan tersebut pada sudut yang besar terhadap bumi akan dilewatkan ke ruang angkasa. Jadi kalau misalnya sinyal yang sampai ke lapisan tersebut pada sudut yang besar terhadap bumi, dia akan diloskan begitu saja keluar angkasa. Ini biasanya buat kayak untuk biasanya tuh kayak luar angkasa, satelit gitu, lain sebagainya. Nah, ionosfer itu bentuknya gimana sih? Yang ionosfer itu bisa kita lihat pada gambar yang tipis ini, yang sebagian itu ketika malam. Makanya lapisan ionosfer itu tipis, dan ketika malam hari tipis, dan ketika siang hari ionosfer menjadi tebal seperti pada gambar. Nah, di sini nih. Ini siang hari dan sini malam hari. Bisa dijelaskan pada gambar di sini. Selanjutnya, ya, sekian dan terima kasih. Sepertinya sudah sangat amat jelas tentang propagasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.